di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Itu yang pertama, ketua kelompoknya itu ada saya sendiri, Nur Chandra Farhad dengan NIM 453. Yang kedua ada Fania Ramadina dengan NIM 467. Terus yang kedua ada Galus Tatrida dengan NIM 310. Dan yang ketiga ada Atela Mero Sebul Hakim dengan NIM 266. Dan yang terakhir ada Redhendoro Windy dengan NIM 305. Oke, baik. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Baswara, pengembangan usaha kaos Baswara dengan desain bertemakan budaya tradisional sebagai sarana menggemar kaos distro untuk peningkatan rasa cinta tanah air. Bisa di next, Kak. Ya, oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Nah, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan kebudayaan di era globalisasi ini. Banyak anak muda yang belum tahu dan memahami budayanya sendiri. Kurangnya kepedulian menyebabkan budaya Indonesia lama-lama akan terlupakan. Nah, distro merupakan fenomena baru dalam dunia fashion, khususnya kaum muda. Kebanyakan baju distro memiliki corak atau gambar yang sesuai dengan tren yang sangat ramai. Nah, hal ini membuat kami berinovasi untuk membuat pos yang memiliki corak berkaitan dengan budaya Indonesia sebagai upaya kami, yaitu anak muda penerus bangsa untuk melestarikan budaya Indonesia. Bisa di next, Kak. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang arti kata Baswara ya. Arti kata Baswara itu sendiri diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya percaya. Nah, dalam logo terdapat gunungan wayang saat pertunjukan wayang dimulai. Yang pertama ditampilkan adalah gunungan wayang. Nah, sesuai dengan tema kami digunakan pada produk kami. Nah, kami akan membuat beberapa tema kaos distro yang sangat menarik. Bisa di next. Ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan analisis dari Baswara. Yang pertama yaitu strength. Jumlah produk kami terbatas atau memiliki keunikan tersendiri. Kami hanya memproduksi beberapa pieces kaos dalam satu seri atau satu desain. Maka dari itu produk kami limited edition, jadi tidak banyak orang memiliki kaos dengan desain yang sama. Kemudian menggambarkan kebudayaan Indonesia. Produk kaos kami menggambarkan kebudayaan yang ada di Indonesia agar generasi muda saat ini bisa belajar budaya Indonesia melalui desain kaos. Kemudian cocok dijadikan gift karena kemasan produk kami menarik. Kami menggunakan box untuk kemasan produk kami agar terlihat rapi dan berbeda dengan produk lain yang biasanya hanya menggunakan kantong plastik. Kemudian harganya terjangkau. Harga produk kami cukup terjangkau, yaitu 75.000 per pieces. Kemudian ada weaknesses, hanya terbatas satu warna. Produk kami hanya memiliki satu warna dasar kaos, yaitu hitam. Kemudian terbatasnya produksi setiap periode atau serinya. Kami memproduksi kaos kebudayaan tersebut hanya 50 pieces per seri cerita budayanya, agar tidak banyak orang yang memiliki desain yang sama. Kemudian opportunities, inovasi desain yang bercerita atau mengandung unsur cerita pada setiap produksinya. Kami menggunakan beberapa cerita budaya Indonesia di setiap seri yang akan digunakan pada desain produk kami. Kemudian Indonesia negara tropis sehingga peminat kaos sangat banyak, dikarenakan kain kaos yang nyaman dan adem. Kemudian tren fashion kaos di kalangan anak milenial semakin banyak digemari. Karena tren saat ini, banyak anak remaja yang menggunakan kaos sebagai tren fashion mereka. Karena desainnya yang simpel dan unik, bahan kaos juga nyaman dipakai untuk sehari-hari. Yang terakhir ada tricks, munculnya pesaing baru yang sejenis. Untuk saat ini, ancaman produk kami adalah pesaing baru yang produknya hampir sama dengan kami. Tapi tentunya setiap produk memiliki kelebihan dan keunikannya masing-masing. Next. Kemudian saya akan menjelaskan analisis kompetitor. Untuk perbandingan harganya, Baswara jauh lebih unggul karena harganya terjangkau daripada Erigo dan Trisecond. Untuk pilihan warnanya, Baswara hanya memiliki warna hitam, sedangkan Erigo dan Trisecond memiliki banyak pilihan warna.
Untuk pilihan motifnya, Baswara juga lebih unggul karena limited setiap serinya, sedangkan Erigo dan Trisecond terdapat banyak pilihan, sehingga banyak yang memilih yang sama. Kemudian untuk kemasannya, Baswara juga lebih unggul karena menggunakan kardus batik, sedangkan Erigo dan Trisecond menggunakan kantong plastik. Kemudian untuk free gift, Baswara juga lebih unggul karena setiap pembelian minimal 3 pieces mendapatkan gift, sedangkan Erigo dan Trisecond tidak ada gift. Next. Baik, selanjutnya yaitu strategi STP. Untuk yang pertama, segmentation. Jadi berdasarkan fungsional produk sebagai produk edukasi budaya, segmen pasar yang kami tuju adalah konsumen dengan golongan ekonomi menengah, yang khususnya pada targeting yaitu masyarakat umum berjenis kelamin laki-laki dan juga perempuan berusia 15 hingga koleksi kaos bergambar. Lalu untuk positioningnya, produk Baswara di pasaran ini sebagai inovasi kaos bergambar yang bertemakan kebudayaan Indonesia. Dengan inovasi desainnya yang terbatas, setiap serinya membuat produk kaos Baswara ini terlihat. Kemudian marketplace dan sosial media. Untuk marketplace dan sosial medianya, kami mengeluarkan Instagram, Tokopedia, dan Shopee dengan nama @baswara.inc. Next. Baik, untuk BMC-nya sendiri yaitu ya ada Guide Partners. Nah, Guide Partners sendiri ada penyuplai bahan, jasa sablon, dan jasa sahid. Untuk cake activities-nya sendiri ada menganalisis target pasar, pemasaran produk ke konsumen, menjual kaos dengan desain yang menarik. Untuk value proposition-nya sendiri yaitu desain kaos yang unik, bahan kaos yang berkualitas tinggi, dan memiliki desain yang bermacam-macam, desain kaos yang terbatas dan limited edition. Untuk key resource-nya sendiri, suplai kain gelondongan, konveksi, tempat sablon, dan media sosial sebagai promosi. Untuk relationship-nya sendiri, kita menggunakan forum diskusi pada terkait produk. Untuk channels-nya sendiri ada Instagram, WhatsApp, Tokopedia, dan Shopee, dan word of mouth secara personal. Untuk customer segmennya sendiri yaitu remaja 15-25 tahun untuk melestarikan budaya Indonesia dengan model kaos yang modern. Untuk cost structure-nya sendiri yaitu ada biaya tetap dan biaya variabel dengan revenue stream yaitu keuntungan dari penjualan produk, kerjasama sponsorship, dan investor. Next. Di sini ada analisis keuangan bisnis. Untuk struktur biayanya sendiri kita memperoleh dari perguruan tinggi dan Belmawa dengan satuan 6.500.000 dengan biaya tetap dengan total yaitu 4.500.000 dengan biaya per unit 45.000 dengan biaya variabel dengan totalnya yaitu 1.600.000 dengan biaya variabel per unit yaitu 16.000 dengan saldo kas yaitu 400. Sehingga diperoleh laba per unit yaitu 14.000. Untuk BEP-nya sendiri dalam BEP produksi per unit yaitu diperoleh dari 3,21 unit, untuk BEP rupiahnya yaitu 5.720.339. Next. Selanjutnya untuk cash flow. Untuk pemasukan dari saldo awal kami berjumlah 6.500.000 dan juga penjualan sebanyak 100 pieces produk sebesar 7.500.000. Lalu dikurangi oleh bahan baku seperti kain, jasa sablon dan jahit, packaging, gaji karyawan, utilitas serta transportasi sejumlah 6.100.000, maka saldo akhir di bulan pertama menjadi 7.900.000. Lalu di bulan pertama sampai kelima, produksi kami berjumlah kelipatan 100 pieces. Jadi untuk bulan 1 sejumlah 100 pieces, sampai di bulan kelima produksi kami sejumlah 500 pieces. Lalu untuk bulan ke-6 sampai di bulan ke-24, jumlah produksinya pada kelipatan 50. Jadi di bulan ke-6 sebanyak 550 pieces, dan seterusnya hingga di bulan ke-24, jika kami berhasil memasarkan dan memproduksi sebanyak 1.500 pieces produk, maka omset yang akan kami dapatkan yaitu sebesar Rp400.017.390. Next.
Dan selanjutnya untuk persiapan kegiatan, di sini ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu penyusunan proposal bisnis, dilanjut dengan hunting foto makanan tradisional, tarian baju adat rumah adat tradisional yang telah difoto, kemudian perancangan desain kaos, pencarian vendor atau tempat produksi kaos, dan yang terakhir pencarian lokasi penjualan dan persiapan bahan-bahan serta alat-alat yang dibutuhkan. Untuk pelaksanaan kegiatannya di sini ada 3 langkah. Yang pertama yaitu desain gambar animasi, diantaranya karakteristik produk, unsur budaya, unsur modern, dan memiliki warna. Kemudian yang kedua cetakan sablon, diantaranya jumlah cetakan, jumlah warna, dan bahan sablon. Dan yang terakhir proses sablon, penyablonan, pengeringan, dan pengemasan produk. Keberlanjutan usahanya di sini ada tahun 2022 sampai tahun 2026. Pada tahun 2022 menciptakan dan peluncuran produk di market store dan media sosial dengan target penjualannya yaitu 12 unit. Selanjutnya tahun 2023 menambahkan varian desain yang lebih menarik dalam hal karakteristik, unsur modern, pemilihan warna, dan ditargetkan penjualan sebanyak 400 unit. Tahun 2024 memproduksi cetakan sablon dengan menaikkan kualitas bahan yang lebih variatif dari kebutuhan pasar. Target penjualannya hingga 600 unit. Pada tahun 2025 memberikan konten-konten yang lebih menarik sesuai dengan tren masa di tahun 2025, ditambah dengan beberapa unsur tutorial dan edukasi. Target penjualannya mencapai 800 unit. Dan yang terakhir pada tahun 2026 membuka offline store yang berada pada lokasi yang strategis, tempat wisata atau di pinggir alun-alun kota di keramaian. Target penjualannya hingga 1000 unit. Baik, untuk jadwal kegiatannya sendiri yaitu yang pertama memproduksi pada bulan pertama dengan penanggung jawabnya Kak Tayla Mero Soibul dengan NIM 226. Untuk yang kedua yaitu memasarkan produk pada bulan kedua dengan penanggung jawabnya yaitu Nur Chandra Farhak. Dengan ketiga yaitu membuat konten yang menarik untuk media sosial Baswara pada bulan 1 sampai bulan 4 dengan penanggung jawab yaitu Raden Roro Windy. Untuk yang keempat yaitu analisis perkembangan pasar terhadap produk dari awal penjualan pada bulan ketiga dengan penanggung jawab Galuh Satrida. Untuk yang kelima yaitu pengembangan dan menginovasi produk pada bulan keempat yaitu dengan penanggung jawab Fania Rahmadina. Bisa di next. Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan usaha kami. Di sebelah kiri merupakan produk Baswara pertama yang bertemakan budaya Indonesia. Lalu yang tengah merupakan proses penyablonan, dan yang di sebelah kanan merupakan packaging produk Baswara, yaitu dengan box craft yang dilengkapi dengan stiker dan juga thank you card di dalamnya, sehingga produk kami terlihat lebih estetik dan juga menarik dibandingkan dengan produk kompetitor. Next. Dan selanjutnya ini merupakan testimoni dari pelanggan Baswara yang sudah membeli produk kami. Lalu selanjutnya next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.